Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang kami hormati Ibu Yeni Anggraini selaku pembimbing mata kuliah statistika di kelas ST13. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Eka Leni Safitri. Next. Saya Haura Rafila Diandi. Nama saya Gaida Fauzia. Saya Eliora Syarlin Katesia. Saya Nadia Kesha Felianda. Saya Habib Rizky Fadilah. Saya Lediana Sitorus. Saya Alfira Saika Mahrani. Saya Anggiro Mariski. Saya Brilian Meteo Dista. Oke, kemudian akan memasuki tahap penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Judul dari proyek kami yaitu pengaruh kurangnya literasi dan dampak pada prestasi siswa tingkat akhir sekolah menengah atas pada mahasiswa IPB University. Untuk latar belakangnya, pertama, seperti yang kita ketahui, masih banyak mahasiswa yang memiliki tingkat minat literasi yang rendah. Hal ini tentu mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menyerap informasi dari berbagai sumber bacaan, baik buku maupun artikel ilmiah, yang seharusnya menjadi alat bantu dalam proses belajar. Yang kedua, kurangnya kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan dan menghadapi ujian. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa saja masalah yang dihadapi mahasiswa terkait minat literasi dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, apa dampak kekurangan literasi terhadap kinerja akademik mahasiswa, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara minat literasi yang rendah dengan prestasi akademik mahasiswa di IPB University. Berikutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan mengklasifikasi tentang minat literasi mahasiswa. Yang kedua, untuk menemukan masalah dan memecahkan masalah pada minat literasi mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak kekurangan literasi yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan mahasiswa meliputi kinerja akademik, keterampilan berpikir kritis, dan berkomunikasi. Selanjutnya ada peubah. Peubah yang pertama, jenis kelamin. Kita memakai bentuk pie chart. Yang kedua, program studi. Memakai bar chart. Lalu yang ketiga, fakultas dengan menggunakan bentuk pie chart. Selanjutnya, di poin keempat, itu ada durasi membaca buku per bulan. Kita menggunakan bentuk line chart. Lalu, yang kelima, ada seberapa sering mengikuti perlombaan atau kompetisi baik akademik atau non-akademik dalam 1 tahun terakhir dalam bentuk bar chart. Yang keenam, ada pentingnya literasi, itu dalam bentuk line chart. Lalu selanjutnya, yang ketujuh, faktor penghambat dalam bentuk diagram Pareto. Histogram. Dan yang kesembilan ada kemampuan berbicara di depan umum dengan baik, itu menggunakan bar chart. Kemudian di sini kami menggunakan jenis data cross-seksional. Kenapa memakai ini? Karena kami menggali data tersebut atau menganalisis data tersebut itu dalam satu waktu tertentu, yaitu pada tahun 2024, namun menggunakan variabel yang berbeda-beda. Kemudian manajemen dan analisis data. Dalam manajemen yang pertama, kami mengidentifikasi variabel. Variabel apa saja sih yang ada dalam analisis yang kami lakukan ini? Yang kedua, membuat instrumen pengumpulan data. Untuk memahami pengaruh kurangnya literasi terhadap prestasi siswa tingkat akhir SMA di kalangan mahasiswa IPB University, kami akan menyusun kuesioner. Nah, kuesioner ini akan mencakup pertanyaan numerik maupun kategorik untuk menilai seberapa sering mereka membaca dan seberapa penting literasi bagi mereka. Kami juga akan menanyakan faktor-faktor yang mungkin menghambat literasi mereka. Kemudian, memperhatikan etika pengumpulan data.
Kami akan selalu memperhatikan privasi responden dengan baik. Hal ini termasuk bentuk tanggung jawab kami sebagai peneliti. Penelitian ini kami lakukan untuk kepentingan analisis pengaruh kurangnya literasi dan dampak pada prestasi siswa tingkat akhir sekolah menengah atas pada mahasiswa IPB University. Tidak ada kepentingan lain yang merugikan pihak responden. Kemudian untuk mengorganisir data. Dalam pengorganisasian data, kami bisa memulai dengan mengkategorikan informasi berdasarkan variabel yang relevan, lalu menggunakan kode untuk memudahkan pengelolaan data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, menyusun data dalam Excel untuk membantu kami melihat semuanya dengan lebih jelas. Yang kelima, mengecek data secara menyeluruh. Dalam tahap mengecek data secara menyeluruh, kami melakukan cek ulang karena setelah dilakukan pengorganisasian data, biasanya ada beberapa data yang terhapus atau hilang dan berbagai kesalahan lainnya. Maka dari itu, pengecekan data secara menyeluruh penting dilakukan untuk menghindari berbagai kesalahan kecil maupun besar. Yang keenam atau yang terakhir, kita melakukan analisis yang kemudian akan divisualisasikan dalam bentuk data. Itu dilakukan setelah semua proses tahap akhir dari manajemen data. Kemudian kita akan memvisualisasikan data sesuai dengan pengelolaan data yang baik dan benar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode non-probability volunteer sampling. Metode ini dipilih karena kami ingin mendapatkan partisipasi dari mahasiswa yang secara sukarela bersedia untuk berpartisipasi dalam hal penelitian ini. Dan metode ini cukup menghemat sumber daya dan waktu, karena mustahil bila dilakukan pengamatan secara menyeluruh, sehingga metode ini paling tepat dan efisien menurut kami. Lalu ada 3 hal penting. Yang pertama adalah sampel. Sampelnya tentunya adalah mahasiswa IPB University yang berasal dari sekolah menengah atas. Sampel diambil berdasarkan kesediaan mereka untuk berbagi pengalaman tentang literasi dan prestasi. Tidak perlu banyak sampel, karena sampel yang baik adalah sampel yang mewakili. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui GIFORM, dan GIFORM dirancang untuk mengukur tingkat literasi serta prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa. Lalu yang ketiga ada analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dan inferensial untuk mengetahui hubungan antara kurangnya literasi dan prestasi. Hasil yang diharapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kurangnya literasi mempengaruhi prestasi mahasiswa. Lalu kekurangan metode non-probability sampling adalah satu, bias sampel, karena pasti ada risiko bahwa hanya individu dengan pengalaman tertentu yang akan berpartisipasi, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasikan. Lalu yang kedua adalah representativitas terbatas sampel, mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan, terutama jika hanya melibatkan mahasiswa yang aktif dan peduli. Yang ketiga adalah kurangnya kontrol. Penelitian ini mungkin tidak memiliki kontrol yang cukup terhadap variabel luar yang mempengaruhi hasil seperti motivasi individu atau dukungan yang lain. Cara mengatasinya adalah yang pertama menggunakan strategi rekrutmen yang beragam, memperluas jangkauan rekrutmen dengan mengundang partisipasi dari berbagai program studi dan latar belakang. Seperti nanti yang akan kita lakukan adalah per orang kita akan mengajak sekitar 7 atau 8 orang untuk berpartisipasi dalam studi ini. Lalu yang kedua adalah pendekatan secara sosial kepada objek atau individu yang diteliti. Dengan langkah-langkah ini, penelitian diharapkan dapat menjadi lebih valid dan hasil yang diperoleh menjadi lebih tepat dan dapat dipercaya. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.